Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toba Octavia Mulia Dewi dari jurusan Product Management and Innovation Design Telkom University tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sketsa ide rancangan studio desain produk dengan judul Minimalism Hand Blender Innovation. Hand blender merupakan sebuah inovasi dari blender atau mixer yang diubah menjadi personal mixer atau personal blender yang efisien ketika digunakan dan juga mudah untuk dipindahkan maupun dibawa kemana saja. Hand blender ini memiliki sistem elektrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Positioning target pada produk ini yaitu wanita dengan usia 15 hingga 50 tahun dengan profesi ibu rumah tangga, pekerja kantoran, mahasiswa, seorang traveler, dan lain sebagainya. Produk ini dibuat untuk masyarakat yang menerapkan gaya hidup minimalis atau futuristik minimalis yang mana membutuhkan peralatan rumah tangga yang multifungsi, efisien, dan juga hemat ruang. Nah, pembuatan produk ini dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari brainstorming tentang desain rancangannya, kemudian pemilihan material yang sesuai, lalu yang terakhir adalah pembuatan prototipe atau mock-up. Latar belakang dari buatnya produk ini yaitu dengan berkembangnya juicer bottle portable, kini makin banyak pula produk-produk elektronik yang dikembangkan menjadi produk yang praktis dan juga mudah dibawa kemana saja. Gaya hidup masyarakat urban dewasa ini sangat mengikuti tren-tren gaya hidup yang berkaitan dengan gaya futuristik atau modern. Model futuristik atau modern ini memiliki ciri khas yang simpel, tegas, praktis, dan juga multifungsi. Warna-warna yang dipakai pun hanya warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, coklat, atau biasa disebut dengan warna-warna earth tone. Nah, warna-warna tadi dipakai dalam desain-desain yang bergaya futuristik karena memiliki kesan yang tegas sesuai dengan ciri futuristik sendiri dan juga dapat membuat ruangan terlihat lebih luas. Namun, juicer portable atau juicer bottle portable itu memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu mata pisau pada juicer portable ini kurang tajam atau hanya dapat digunakan untuk buah-buahan yang terkesan lunak. Maka dari itu, beberapa perusahaan elektronik mengeluarkan produk yang serupa dengan fungsi yang utamanya yaitu blender atau mixer, namun dengan tampilan yang lebih praktis, tidak memakan tempat dan juga mudah dibawa kemana saja atau efisien. Pada kajian pustakanya, saya mengkaji tentang yang pertama ada elektrik, yaitu sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Kemudian yang kedua ada motor penggerak listrik. Mesin penggerak adalah suatu mesin yang amat vital dalam pembuatan mesin yang bertujuan untuk mendapatkan efek gerakan pada suatu komponen yang diam. Dengan adanya mesin penggerak, maka komponen itu akan bekerja dengan semestinya. Alat yang berfungsi untuk meneruskan daya listrik ini atau menjadi gerak adalah dinamo. Tujuan dari perancangan produk ini yang pertama adalah menciptakan produk elektrik rumah tangga yang praktis dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua yaitu menciptakan produk elektronik rumah tangga yang sangat fungsional dan juga efisien. Kemudian yang terakhir yaitu membuat desain hand blender yang modern namun tetap berkesan vintage yang sebagian dari bagannya berbahan dasar ramah lingkungan dan juga mudah diaplikasikan atau user friendly. Kemudian manfaat dari pembuatan produk ini yaitu yang pertama adalah memudahkan traveler yang ingin membawa blender namun fleksibel atau mudah dibawa bepergian. Yang kedua yaitu menghemat space untuk menaruhnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberi solusi terhadap masyarakat yang menerapkan gaya hidup minimalis atau hemat ruang. Pada metodologi penelitiannya, ada dua hal yang kami kaji, yaitu pertama adalah kajian tentang elektrik. Itu membahas tentang mekanisme elektrik dalam perancangan produk ini sendiri. Yang kedua ada kajian tentang motor penggerak listrik, membahas tentang penggunaan motor listrik dan alat yang dipakai untuk menggerakkan motor listrik tersebut. Kemudian pada pembahasan aspek desain, beberapa di belakang ini merupakan sketsa ide rancangan yang saya buat.
Ada 5 jenis sketsa ide rancangan atau 5 model. Sistem yang digunakan pada produk ini adalah sistem elektrik yang kemudian diubah menjadi energi kinetik. Penerus gayanya adalah dinamo yang kemudian meneruskan daya listrik menjadi gerak. Material utama yang digunakan pada pembuatan produk ini adalah aluminium dengan material pendukung atau tambahan seperti rubber atau karet dan juga kayu. Nah, visualisasi dari produk ini sendiri, produk ini memiliki tinggi sekitar 40 cm dengan diameter 20 hingga 30 cm dan bentuk utamanya adalah tabung. Penggabungan tema futuristik minimalis dengan vintage merupakan kombinasi yang digunakan atau diterapkan pada produk ini. Mengapa saya memilih futuristik minimalis? Karena dewasa ini banyak sekali masyarakat yang menerapkan gaya hidup itu karena terkesan simple dan juga sangat mudah diterapkan. Nah, kenapa saya menggabungkan tema vintage? Karena masih banyak sekali masyarakat yang mengagumi gaya vintage sendiri atau terkesan kuno, namun tetap ingin menggunakan produk-produk yang terkini. Saya menggunakan scamper modification pada pembuatan produk ini. Yang pertama, saya mengkombinasikan juicer atau mixer, personal mixer, dan juga chopper, memadukan ketiganya sebagai pembuatan hand blender yang praktis dan juga ringan. Nah, pada Adobe-nya, saya mengadoptasi dari sistem kerja personal mixer yang kemudian dikembangkan. Pada modify atau modifikasinya, sistem elektrik digunakan untuk menggerakkan pisau juicer agar lebih kuat saat digunakan sebagai personal mixer atau personal blender yang merangkap fungsi menjadi chopper sendiri. Nah, di mana fungsi dari ketiganya itu dimodifikasi kemudian disatukan agar menjadi si hand blender ini sendiri. Nah, pada put on saya memasangkan hand blender listrik yang lebih multifungsional dibandingkan personal blender atau blender portable yang biasanya menggunakan baterai. Kemudian pada eliminate atau eliminasi, saya mengganti pisau personal blender dengan pisau mixer atau juicer yang lebih beragam dan multifungsional. Konsep ide rancangannya, saya menerapkan konsep 5W dan 1H. Yang pertama ada watt, yaitu sistem elektrik yang berubah menjadi tenaga kinetik pada gerak mata pisau hand blender. Kemudian Y-nya adalah memudahkan user untuk membawanya kemana saja karena praktis dan multifungsi. Who-nya adalah wanita, remaja hingga dewasa, berusia 15 hingga 50 tahun. Where atau di mana produk ini dapat digunakan, yaitu di rumah, kantor, restoran, bahkan dapat dibawa untuk bepergian kemana saja. When, kapan produk ini bisa digunakan, yaitu ketika membuat minuman seperti jus, menghancurkan sayuran atau buah, dan juga daging dalam masa yang kecil. Untuk daging sendiri, karena daging cukup kuat atau cukup keras ya. Nah, kemudian how-nya sendiri yaitu hanya dengan menyambungkan dengan listrik atau striker, kemudian memencet tombol dan produk pun dapat dibawa kemana saja dengan mudah karena desainnya yang praktis. Nah, berikut adalah visualisasi karya dari hasil akhir pembuatan produk ini, tepat dikatakan prototypingnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sebagai seorang desainer, kita dituntut untuk selalu kreatif dan juga inovatif dalam menciptakan sebuah karya. Tentunya, seorang desainer sendiri memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menciptakan sebuah karya. Nah, penentuan penggunaan metode dalam menciptakan sebuah karya juga sangat dipertimbangkan. Banyak desainer yang menggunakan metode scamper dalam menciptakan karyanya, seperti yang sebelumnya juga saya gunakan. Nah, metode scamper ini menuntut desainer untuk berpikir tentang inovasi yang akan dibuatnya dalam menciptakan sebuah masterpiece atau karya besar. Dan menjadi desainer sendiri, kita harus paham akan mekanisme dalam menciptakan sebuah karya. Memahami keinginan pasar juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan sebuah produk.
Oleh karena itu, kita harus selalu mengasah kreativitas dan juga harus memahami apa yang akan kita buat agar nantinya tujuan diciptakannya produk tersebut tersampaikan dengan jelas kepada customer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan juga tambahan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai feedback untuk saya agar di kemudian hari saya menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.